Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2531. Harvey membuat gerakan saat dia berbicara. Leslie mengeluarkan beberapa borgol dan memborgol kedua tangan dan kaki Rumiko di tempatnya. Pada saat yang sama, seorang dokter pribadi dari keluarga Clark dibawa ke sini untuk menjahit Rumiko agar dia tidak mati karena kehilangan darah. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa kami mendatangimu tanpa alasan? Senyum sedih menyebar di wajah Rumiko. Kau sudah membunuh saudaraku. Kenapa kau masih berpura-pura tidak bersalah? Kau pikir kau semacam orang suci ya? Siapa bilang aku membunuhnya? Apakah dia bahkan layak? Apakah dia punya hak bagiku untuk mengotori tanganku? Harvey menunjukkan penghinaan total. Lagi pula, aku warga negara Hong Kong yang baik. Nona Clark akan segera memberiku penghargaan warga negara yang baik. Kau harus membayar untuk memfitnahku seperti itu, tahu? Rumiko sangat marah sehingga dia hampir kehilangan kesabaran setelah mendengar kata-kata Harvey. Menurut laporan otopsi saudara laki-lakimu, dia dibunuh pada pukul 7 pagi. Kata Leslie. Tuan York bersamaku di dalam mobil. Kami sedang dalam perjalanan ke villa taman keluargaku. Aku bisa bersaksi tentang itu. Dia tidak membunuh saudaramu. Rumiko tampak agak mencemooh. Heh. Kau pikir kau bisa bersaksi untuknya hanya karena kau bilang begitu. Keluargamu sudah berada di kapal yang sama dengan dia. Aku tidak akan percaya kebohongan kalian orang-orang dari negara H. Kalian hanya monyet. Kau tidak punya hak. Plak. Bahkan sebelum Rumiko selesai berbicara, Harvey langsung menamparkan wajahnya. Baiklah. Kita harus berhenti berbicara dengannya. Bawa dia ke ruang pengawasan nanti. Bantu aku mencari tahu di mana keluarga Takei berada. Aku akan mendatangi mereka. Harvey mengambil Rumiko, yang pingsan setelah menerima tamparan. Ekspresi jijik terlihat di wajahnya. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan orang-orang ini. Mereka telah memberiku begitu banyak masalah. Jika Harvey benar-benar ingin pergi ke Island Nation, dia tidak akan keberatan menghancurkan seluruh garis keturunan Shinkage Wei. Tetapi pada titik ini, dia baik-baik saja dengan membuang orang-orang dari keluarga Takei yang berani datang untuknya. Sore hari di Grand Hotel. Tempat itu bernama Grand Hotel, tetapi sebenarnya itu adalah satu-satunya rumah duka di Hong Kong. Tempat itu menyediakan makanan, tempat berteduh, serta jasa-jasa lainnya. Banyak villa juga terletak di sana, terutama digunakan untuk mengakomodasi para pejabat tinggi. Setelah laporan otopsi Naoto dirilis, dia segera dikirim ke sini untuk menempati tempat di sudut halaman. Halaman itu tenang. Lingkungan benar-benar pemandangan yang menyenangkan. Setelah tubuh Naoto dikirim ke sini, seluruh keluarga telah tinggal di tempat yang sama. Selain Maki dan kedua anaknya, dia juga membawa setiap elit keluarga. Jelas, dia tidak akan beristirahat sampai dia membawa keadilan bagi putranya yang sudah meninggal. Pukul 7 malam. Semua orang berpakaian hitam diam-diam muncul di depan halaman, menghadap aula berkabung dengan lentera putih menghiasi tempat itu. Beberapa elit Brewwood Gang berjalan keluar setelah pintu mobil terbuka. Seorang wanita muda muram keluar segera setelah itu. Bab 2532. Meskipun dia telah diinterogasi sepanjang hari, dia masih dibebaskan karena banyak pengacara di Hong Kong bersatu, sehingga mereka bisa menyelamatkannya. Meski begitu, kelelahan dan semangat rendah tidak mampu menyembunyikan kecantikannya dari dunia. Wanita itu tidak iain adalah nyonya dari Brewwood Gang sendiri, Carol. Segera setelah keluar dari kantor polisi, hal pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi tempat ini. Setelah menempatkan beberapa dupa, aroma samar merembes ke seluruh halaman. Carol kemudian membawa setumpuk uang kertas dan melemparkannya satu persatu ke dalam anglo yang menyala. Asap hitam yang menari-nari di udara bersama dengan kertas yang terbakar menyerupai wajah yang mengancam.
Setelah dia selesai, dia berjalan ke seorang pria yang sepertinya berusia 30-an dan membungkuk dalam-dalam, ekspresi tenang di wajahnya. Aku turut berduka atas kehilanganmu, Tuan Takei. Sebuah pemandangan yang jelas dari belahan dada Carol bisa dilihat saat dia membungkuk. Makoto melirik secara naluriah dengan tatapan aneh di matanya, tapi sepertinya dia tahu identitas Carol. Dia tetap dalam posisi berlutut saat dia mengembalikan busur. Terima kasih, Nyonya Parker. Carol sepertinya tidak merasakan tatapan aneh Makoto. Ayahku juga ingin mengunjungi Naoto. Lanjutnya. Tapi dia mengatakan bahwa akan sangat memalukan baginya untuk datang saat pembunuhnya masih berkeliaran. Dia sudah bernegosiasi dengan komando pertama kantor polisi Hong Kong sekarang. Kami akan pastikan untuk memberikan keluarga Takei pernyataan yang adil tidak peduli apa. Kami akan menunjukkan kepadamu bahwa Hong Kong adalah tanah yang terhormat. Pada saat yang sama, ayahku mengatakan bahwa geng Brewwood bersalah karena tidak merawat tamu kami dari Island Nation. Kami akan menerima hukuman apapun dari Penatua Takei. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang Don suruh dia katakan. Jika tidak, dia kemungkinan besar tidak akan bisa mengeluarkan kata-kata bijaksana seperti itu. Mata Makoto sedikit menyipit tanpa menunjukkan banyak perubahan dalam tatapannya. Tidak perlu terlalu serius, Nyonya Parker. Jawabnya dingin. Kami tahu bahwa kamu juga menderita kerugian besar dalam hal ini. Bagaimanapun juga, seorang ahli dari geng Brewwood meninggal. Itu menunjukkan bahwa kalian melakukan yang terbaik dalam situasi ini. Karena semuanya telah meningkat ke titik ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh geng Brewwood lagi. Kami akan mengakui bahwa apapun yang terjadi di bar adalah kerugian kami. Bagaimanapun, kamilah yang bersalah sejak awal. Dengan itu, keluarga kami akan membawa keadilan kepada adik laki-lakiku. Mata ganti mata. Begitulah cara dunia bekerja. Nada bicara Makoto dingin dan jauh. Dia membelai pedang panjang di depannya dengan tangan kanannya. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat orang-orang yang berdiri di belakangnya, tidak peduli siapa dia dan apa yang dia mampu, kami akan memastikan bahwa dia memberi kami pernyataan yang adil. Harvey harus mati. Keluarga Takei dan Shinkage Wei memilik aturan, tidak akan membiarkan seorang pahlawan menumpahkan darahnya dengan sia-sia. Secara alami, di mata Makoto, Naoto adalah seorang pahlawan. Setelah mendengar kata-katanya, Islander, yang berlutut di kedua sisi aula berkabung, memiliki ekspresi lurus dan garang di wajah mereka. Tak sedikit dari mereka bahkan memakai ikat kepala dengan tulisan, "Balas dendam." Sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai Harvey dimusnahkan untuk selamanya. Ekspresi Carol tidak berubah setelah melihat kebencian yang meluap-luap yang dimiliki Islander terhadap Harvey. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat gembira. Tidak hanya geng Brewwood yang benar-benar tidak dihormati, Lion King juga dibunuh. Aman untuk mengatakan bahwa mereka menderita kerugian besar. Karena geng itu belum bisa mendapatkan ahli lain, mereka harus menangani situasi secara diam-diam. Bab 2533. Carol bersedia menelan dendamnya, tetapi karena Islander bersedia mengambil tindakan, dia percaya bahwa Harvey akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak mati dalam prosesnya. Karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Harvey, dia setidaknya ingin melihat bagaimana pria bodoh dari negara H itu akan keluar. Bagaimanapun, keluarga Takei dan Shinkage Wei terlibat. Hubungan kedua negara bisa terpengaruh oleh insiden tersebut. Dia menolak untuk percaya bahwa Harvey dapat menggunakan banyak trik kecil dan membuat beberapa panggilan telepon untuk meminjam kekuatan media pers hanya untuk keluar dari situasi tersebut. Kematian akan datang untukmu, Harvey. Carol tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum kejam setelah pikiran itu muncul di benaknya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia kembali sadar saat dia menyipitkan matanya ke arah Makoto. Tuan Takei, keanggunan keluargamu benar-benar mengagumkan. Itu sebabnya sebelum aku datang ke sini, ayahku memberitahuku bahwa meskipun Harvey yang membunuh Naoto, kamilah yang gagal melindunginya. Untuk menunjukkan ketulusan kami,
mulai sekarang kami akan menyerahkan wilayah lingkar luar kepada Shin KGWI. Ini termasuk tanah yang sudah lama kamu inginkan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencari perusahaan konstruksi untuk mendirikan markasmu di Hong Kong. Carol mengeluarkan dokumen yang masih berbau dirinya sebelum dengan hormat menyerahkannya kepada Makoto. Makoto tertegun sejenak. Islander lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata itu juga. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Mendirikan markas di Hong Kong selalu menjadi tujuan Shin KGWI. Keluarga Takei juga merupakan bagian darinya. Secara alami, mereka tahu ambisi Shin KGWI. Sangat disayangkan bahwa pemerintah Hong Kong dan Las Vegas terus menghentikan mereka untuk membeli tanah apapun, secara alami menghentikan rencana mereka dalam prosesnya. Tetapi karena geng Brewwood bersedia memberikan tanah senilai jutaan dolar, ini setara dengan memberikan hadiah besar kepada Shin KGWI. Selama mereka memiliki jembatan untuk jatuh, Shin KGWI, bahkan mungkin seluruh Island Nation, akan dapat berkembang dari tempat ini dan menyerang Hong Kong dan Las Vegas. Sederhananya, mendapatkan kontrak dari kematian Naoto sangat berharga bagi orang-orang dari Island Nation. Makoto langsung mengambil dokumen itu sebelum membaca isinya dengan cermat. Beritahu Don bahwa keluarga Takei akan berteman dengan Brewwood Gang selama sisa hidup kami. Sayang sekali ayahku beristirahat di lantai atas karena kesedihan. Jika tidak, dia akan muncul untuk berterima kasih sendiri. Setelah semua ini selesai, kita pasti akan mengunjungi geng Brewwood. Carol mengangguk kecil. Dia kemudian mencondongkan tubuh ke telinga Makoto dan berbisik. Aku tidak hanya mewakili geng Brewwood. Aku juga di sini untuk menyampaikan belasungkawa atas nama Tuan Muda York. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa datang karena ada urusan yang harus dia tangani. Jika Shin KGWI mau berteman dengannya, semua bisnismu di Hong Kong dan Las Vegas akan diberi lampu hijau. Mata Makoto berbinar cerah setelah mendengar nama Vince. Dia menatap mata Carol dalam-dalam sebelum menjawab. Tolong kirim kabar kembali ke Tuan Muda York. Di mata kami, keluarga York Hong Kong adalah pemilik sebenarnya dari Hong Kong dan Las Vegas. Tuan Muda York adalah penguasa sejati keluarga York Hong Kong. Senyum puas menyebar di wajah Carol. Dia sangat terkesan dengan bakat Vince. Sepertinya masalah yang buruk untuk kehilangan sebidang tanah, tetapi pada kenyataannya, tanah itu telah sepenuhnya membatalkan insiden Naoto dan mengalihkan kemarahan Shin KGWI kepada Harvey. Persahabatan Shin KGWI diperoleh dalam prosesnya juga. Dengan persahabatan ini, peluang Vince untuk menjadi kepala keluarga akan semakin kuat. Bab 2534. Tepat ketika semua orang tersenyum dari ujung ke ujung, deru mesin mobil yang keras terdengar dari luar aula berkabung. Bang! Beberapa Islander muda berlari keluar dan mencoba menghentikan pengunjung tak dikenal itu, tetapi mereka semua terlempar setelah sebuah Toyota Prado menabrak mereka. Mobil yang dibuat dari Island Nations itu digunakan untuk menabrak Islanders. Sungguh ironis. Beberapa tulang Islander muda itu patah setelah mendarat di tanah. Mereka semua batuk darah, tampak agak terkejut. Secara alami, mereka tidak berpikir bahwa seseorang bahkan akan mencoba membuat masalah di wilayah keluarga Takei. Makoto berdiri dengan marah dan meraung. Bajingan mana yang menyebabkan semua masalah ini di sini? Carol sedikit gemetar, sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia secara naluriah menarik senjata api elegan yang tersembunyi di pakaiannya sambil sesekali melihat ke belakang dengan ketakutan. Semuanya gelap, membutakan penglihatannya di saat berikutnya, digantikan oleh gelombang kegembiraan ketika dia melihat Harvey menendang pintu mobil hingga terbuka dan menyeret seseorang bersamanya. Kau bajingan! Prajurit Shin KGWI, yang sebelumnya berlutut di tanah, menghunus pedang mereka sebelum berlari keluar. Ini adalah aula berkabung Naoto. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar tempat ini bagaimanapun caranya. Para prajurit menerkam ke depan dengan sekuat tenaga, menggunakan setiap gerakan pembunuh yang mereka tahu. Bang bang bang. Harvey mengayunkan kakinya melintasi para prajurit. Sekitar 5 prajurit dikirim terbang di skat berikutnya sebelum mendarat di tanah, lumpuh.
Di mana Maki? Suruh dia keluar sekarang. Kata Harvey dingin. Beraninya kau, Harvey. Apa kau tahu tempat apa ini? Carol berdiri dan dengan marah menunjuk Harvey sambil mengungkapkan identitasnya. Harvey. Islander segera sadar setelah mendengar nama itu. Dia yang membunuh Naoto. Islander yang berlutut di tanah semuanya bermunculan sebelum mengelilingi Harvey dengan pedang panjang terhunus dari pinggang mereka. Pada saat itu, semua bila diarahkan ke tenggorokannya. Harvey York. Makoto berjalan dengan mantap sambil menatap Harvey dengan dingin. Kau membunuh saudaraku. Beraninya kau menabrak aula berkabung saudaraku. Kau tidak hanya menabrak anak buahku, tetapi kau juga mempermalukan ayahku. Kau akan membayar dengan nyawamu. Kau pikir kami Islander yang perkasa hanya pengecut? Toby Clark sendiri bahkan tidak akan berani melakukan apapun jika aku membelahmu menjadi dua. Makoto mendidih karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan muncul sendiri seperti itu. Ini benar-benar memalukan baginya. Pada titik ini, Harvey jelas-jelas tidak menghormati Islander. Islander berteriak dengan marah, merasa dipermalukan. Mereka sangat ingin memotong Harvey menjadi beberapa bagian. Kau sudah melewati batas, Harvey. Teriak Carol. Bab 2535. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau memiliki Gubernur Clark di belakangmu. Kau membunuh seorang pria. Kau telah melanggar aula berkabung. Kau mempermalukan teman-teman asing kami. Apakah kau memiliki keinginan mati atau semacamnya? Harvey menyipitkan matanya ke arah Carol. Kau pikir aku yang membunuh Naoto? Jika aku ingin dia mati, dia pasti sudah mati tadi malam. Kau pikir dia punya hak bagiku untuk mengotori tanganku? Harvey menendang orang yang dia bawa ke tanah. Wanita ini melihat buktinya. Mengapa kau tidak bertanya padanya apakah aku benar-benar pembunuhnya? Islander menoleh secara naluriah sebelum berteriak. Nyonya. Bahkan Makoto pun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Rumiko akan berakhir di tangan Harvey. Carol punya firasat buruk setelah melihat apa yang terjadi. Apa artinya ini, Harvey? Makoto menuntut dengan dingin. Apakah tidak cukup bagimu untuk membunuh saudaraku? Jadi kau berencana untuk merampok adikku dariku juga. Apa menurutmu tidak ada orang di keluarga Takei yang bisa menjatuhkanmu? Apakah kau bodoh? Jawab Harvey. Jika aku ingin dia mati, mengapa aku membawanya ke sini? Aku membawanya ke kantor polisi Hong Kong sore ini dan melihat perekam mobil Leslie bersama dengan kamera pengintai keluarga Clark. Ternyata, tidak ada waktu bagiku untuk membunuh, aku bahkan tidak mencoba. Sidik jari yang mereka temukan terbalik, artinya seseorang mengambilnya dari tempat Iain dan meletakkannya di pedang. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak melakukannya. Aku tidak membunuh kotoran di dalam peti mati itu sekarang kan? Kata-kata tenang Harvey benar-benar membungkam seluruh kerumunan. Secara alami, dia tidak menyembunyikan apapun karena dia membawa Rumiko untuk melihat buktinya. Apakah dia benar-benar tidak membunuh Naoto? Setelah mendengar kata-kata Harvey, keringat dingin mengalir di punggung Carol. Dia meremas tangannya dengan gugup. Dia ingin tidak lebih dari untuk membuat beberapa panggilan telepon, tapi dia menahan diri untuk mencegah menimbulkan kecurigaan. Mata Makoto sedikit berkedut saat mempelajari Rumiko dengan mata menyipit dan ekspresi yang dalam di wajahnya. Omong kosong. Carol mengambil langkah maju setelah merasakan kecurigaan Makoto diarahkan padanya. Jangan coba-coba melontarkan omong kosong di sini, Harvey. Semua orang tahu bahwa kau bergabung dengan keluarga Clark. Toby adalah komandan pertama Hong Kong. Seberapa sulit baginya untuk memalsukan video? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Apa yang kau sebut sebagai bukti tidak akan membutakan mata Tuan Takei. Mengapa kau tidak bertanya pada Nyonya Takei, apakah dia benar-benar percaya semua yang dilihatnya? Mengapa geng Briwood bahkan berbohong kepada tamu penting kita dalam situasi seperti ini? Setelah mendengar pidato Carol, Makoto mengalihkan pandangannya ke arah Rumiko, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa memaksa Rumiko, Harvey.
Desis Makoto. Bab 2536. Tapi keluarga Takei dan Shin Kagewei tidak semudah itu dibodohi. Dia tampak agak bangga pada dirinya sendiri saat dia berbicara. Jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kau harus memberi kami bukti yang tak terbantahkan. Kami tidak akan percaya beberapa rekaman yang diedit dari pihakmu. Jika kau tidak dapat menunjukkan bukti apapun, kami akan menguburmu di bawah peti mati saudara laki-lakiku malam ini. Makoto melambaikan tangannya setelah dia selesai berbicara. Lusinan Islander bergegas maju sambil mengertakkan gigi seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Harvey. Harvey dengan tenang mengambil pedang panjang dari salah satu prajurit yang jatuh dan mengayunkannya beberapa kali. Aku membawa Rumiko ke sini setelah menunjukkan rekaman itu padanya bukan karena aku ingin mengancammu. Aku juga tidak takut padamu, kata Harvey dengan tenang. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa kematian Naoto sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kau bisa berteriak tentang membunuhku sesukamu, tetapi kau lebih baik mencari alasan lain untuk itu. Selain itu, dengan pengalaman dan kecerdasan Rumiko, dia tahu sangat baik bahwa rekaman itu tidak diedit sama sekali. Mengapa kau tidak bertanya kepada saudara perempuanmu apa yang dia pikirkan? Makoto sedikit mengernyit sebelum mengalihkan pandangannya ke Rumiko. Apa yang kamu lihat, Rumiko? Katakan yang sebenarnya. Dia meminta. Keluarga Takei tidak akan membiarkan orang jahat pergi, kita juga tidak akan melakukan kesalahan pada orang semacam itu. Wajah Rumiko telah kehilangan semua warna. Harvey tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia diberi pelajaran panjang di kantor polisi Hong Kong pada sore hari. Tubuhnya bergetar sesaat sebelum dia menjawab. Aku sudah menonton rekamannya sore ini kakak. Mereka diambil dari beberapa sudut juga. Harvey berada di kantor polisi Hong Kong kemarin, dan dia menuju ke villa taman keluarga Clark pagi ini. Tidak ada waktu baginya untuk membunuh siapapun. Pembohong. Ekspresi Carol berubah drastis. Aku tahu mereka memaksamu untuk mengatakan hal seperti itu setelah menyiksamu, Nona Takei. Kamu tidak bisa begitu saja berbohong tentang pembunuh saudaramu seperti itu karena kamu tidak bisa menahan rasa sakitnya. Itu adikmu yang sedang kita bicarakan. Makoto mengerutkan kening pada Rumiko sebelum berkata. Pikirkan baik-baik, Rumiko. Carol sudah berjanji untuk memberi kita tanah di lingkar luar. Dia adalah teman keluarga Takei dan Shin Kagewei selama kita hidup. Tidak mungkin dia akan berbohong tentang ini. Setelah mendengar kata-kata Makoto, Rumiko membeku. Aku mengerti. Serunya dengan suara gemetar. Alasan mengapa Harvey membuatku menonton rekaman dan membawaku ke sini adalah untuk mencuci tangannya dari kejahatan yang dia lakukan. Carol telah mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Harvey adalah pembunuhnya. Secara alami, Rumiko mendeteksi peluang Shin Kagewei untuk menyerang Hong Kong ketika tanah lingkar luar disebutkan. Dalam keadaan seperti ini, apakah kebenaran benar-benar penting? Jelas, Makoto berusaha menyampaikan pesan itu kepada Rumiko. Harvey menyipitkan matanya pada Rumiko, yang tetap terbaring di tanah. Nona Takei, apakah kau yakin ingin melawan hati nuranimu seperti itu? Apakah kau benar-benar ingin menjadikanku kambing hitam? Rumiko tetap diam. Makoto menarik napas dalam-dalam, matanya sudah berbinar. Dia maju selangkah dan menatap Harvey dengan dingin. Dia tidak melawan hati nuraninya sendiri, dan kau jelas bukan kambing hitam. Kau melakukan ini. Karena kau pembunuhnya, kau harus membayar harganya. Kau akan dikuburkan bersama kakakku malam ini. Tidak ada yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Carol tampak sangat dingin. Saat dia mengeluarkan kontrak, Harvey ditakdirkan untuk disalahkan bahkan jika dia tidak membunuh Naoto. Harvey menatap Islander dengan mata menyipit sebelum mengalihkan pandangannya untuk menatap Makoto. Kemudian, dia tersenyum ringan. Bab 2537. Lihat betapa mudahnya menyalahkan orang yang tidak bersalah yang tidak melakukan kesalahan. Sejauh ini manusia akan mengikuti yang kaya dan mendapat untung. Makoto dan Rumiko bukanlah orang bodoh.
Mereka tahu betul bahwa Harvey tidak membunuh Naoto. Dia tidak punya waktu, dia juga tidak punya motif untuk melakukan hal seperti itu. Namun, kontrak Carol sangat berharga. Di depan keuntungan yang begitu besar, Makoto tidak keberatan membiarkan saudaranya mati sia-sia. Aman untuk mengatakan bahwa orang-orang ini tidak akan ragu untuk meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka demi kepentingan mereka sendiri. Baiklah. Cukup bicara. Jatuhkan pembunuh ini. Makoto segera memberi perintah dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia ingin Harvey mati bagaimanapun caranya. Di satu sisi, dia berencana untuk memulihkan keluarga Takei dan reputasi Shinkage Wei. Di sisi lain, dia ingin berada di kapal yang sama dengan Brewwood Gang dan keluarga York Hong Kong. Dengan begitu, Shinkage Wei akan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Setelah mendengar perintah Makoto, lusinan prajurit Islander terus bergerak maju dengan pedang panjang di tangan mereka. Pada saat yang sama, selusin ninja muncul dari berbagai sudut aula, siap beraksi kapan saja. Carol akhirnya bereaksi dengan tawa dingin. Ayo, bantu teman kita mengalahkan pembunuh itu. Beberapa elit dari Brewwood Gang mengeluarkan senjata api mereka sambil memelototi Harvey. Tutup pintunya. Mengikuti perintah Makoto, pintu halaman ditutup dalam sekejap. Pemandangan Islander dan geng Brewwood membuat Harvey menghela nafas tanpa emosi. Sepertinya semua yang kulakukan sore ini sia-sia. Seharusnya aku tidak berdebat denganmu sejak awal. Lebih baik aku membunuhmu saja. Lagi pula, tidak mungkin berargumen dengan anjing. Apakah dia baru saja memanggil kita anjing? Dia pikir kita tidak masuk akal. Dia mengklaim bahwa dia ingin membunuh kita semua. Kata-kata dingin Harvey sudah cukup untuk membuat Islander gila. Pria di depan mereka benar-benar dikepung. Dia adalah ikan dalam tong. Beraninya dia bertindak arogan dan mendominasi sambil menyemburkan omong kosong yang tak tahu malu. Apakah dia begitu ingin mati? Sikap mengintimidasi mengejutkan semua orang seolah-olah merekalah yang dikepung. Seorang prajurit Islander bahkan menamparkan wajahnya sendiri untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Beberapa wanita dengan yukata menilai Harvey seolah-olah mereka sedang melihat badut. Mereka telah mengikuti keluarga Takei dalam penaklukan mereka selama bertahun-tahun, tetapi jarang bertemu dengan pria arogan yang bodoh seperti Harvey secara langsung. Makoto hampir kehilangan akal sehatnya. Dia cukup berkarakter. Adik laki-lakinya meninggal, sedangkan adiknya lumpuh. Dalam keadaan seperti ini, dia masih mengarahkan pandangannya pada target terlepas dari kebenarannya. Makoto menggertakkan giginya dengan marah sambil memelototi Harvey, yang sepertinya telah melihatnya. Yang pertama merasa seperti keluarganya dan seluruh Shinkage Wei sedang diremehkan. Dari mana dia mendapatkan semua keberanian untuk mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu? Makoto menarik napas dalam-dalam dan menatap Harvey dengan sinis. Aku hanya ingin melumpuhkanmu dan melemparkanmu ke balik jeruji agar kau bisa menjalani hukumanmu. Dia menggeram. Tapi kurasa tidak perlu lagi. Akan lebih baik jika aku membunuhmu saja. Harvey menyelipkan jarinya di bilah pedang panjangnya. Memang. Tidak perlu untuk itu. Jawabnya enteng. Dibandingkan dengan kebenaran kematian saudaramu, kau lebih suka fokus pada manfaat yang diberikan Carol kepadamu. Karena kau siap untuk menempuh jalan ini dan bahwa kau tidak akan mendengarkan alasan, lalu mengapa aku harus melakukan hal yang masuk akal? Jika aku membunuh kalian semua, keadilan akan berpihak padaku kan? Sejarah ditulis oleh para pemenang. Ini adalah jalan dunia, benar. Carol merasa mual setelah melihat ekspresi percaya diri Harvey. Bab 2538. Yang terakhir bertindak seperti dia adalah seorang pria di lingkaran sosial atas. Di mata Carol, bahkan 4 Master Hong Kong tidak memiliki hak untuk bertindak seperti ini. Dia percaya bahwa Vince adalah satu-satunya yang cakap dari seluruh generasi muda Hong Kong, tetapi untuk berpikir bahwa seorang anak muda dari negara H, benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang kuat di wilayah orang Iain. Hanya karena dia beruntung dan terhubung dengan Leslie, dia pikir dia bisa pamer dengan dukungan Toby sekarang.
Kau tidak tahu malu. Carol mencibir dengan jijik. Kau sudah gila. Makoto mundur selangkah dan memberi isyarat. Lakukan. Bunuh dia. Dia memerintahkan. Para ninja dan prajurit Islander bergerak menuju Harvey pada saat yang sama, siap untuk menghabisinya. Bagi mereka, keuntungan adalah faktor terpenting. Setelah membunuh Harvey, semua orang akan dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir selama sisa hidup mereka. Carol melepas pengaman senjata apinya sambil memelototi Harvey. Dia tidak keberatan menarik pelatuknya sendiri jika ada kesempatan. Kalian semua tidak akan mampu membunuhku. Harvey menghela nafas, masih terlihat dingin seperti biasanya. Kau bajingan. Sekelompok Islander bergegas maju dalam sekejap. Sebelum Harvey sempat bertindak, pintu belakang Toyota Prado dibuka. Edwin yang sudah dipersiapkan sejak lama, keluar. Pedang panjang di tangannya sudah terhunus. Dia mengayunkannya seketika saat dia keluar. Sing. Pedang itu berkilauan saat menebas targetnya. 3 prajurit Islander yang paling dekat dengan Harvey mencengkeram leher mereka dan merosot ke tanah tak percaya di detik berikutnya. Edwin tidak repot-repot memandang mereka. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan terus menebas di sekelilingnya. 1 prajurit akan jatuh di bawah setiap tebasan. Dalam sekejap mata, Edwin telah menjatuhkan beberapa prajurit Islander berturut-turut. Apakah pria itu setingkat King of Arms? Makoto tertegun sejenak. Dia tahu apa yang terjadi pada malam sebelumnya, jadi dia langsung mengenali Edwin sebagai King of Arms yang melindungi Harvey. Sementara itu, Carol menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Edwin akan keluar untuk melindungi Harvey pada saat yang kritis ini. Apakah keluarga Mendoza benar-benar berniat untuk tetap bersamanya sampai akhir dan mati bersamanya? Bab 2539. Swoosh. Pada saat itu, seorang ninja dari Island Nation muncul di belakang Edwin seperti bayangan. Namun, sebelum dia sempat menghunus pedangnya, dia mendengar ucapan dingin dari Harvey. Melangkah 3 langkah dan tebas secara horizontal dari belakang. Edwin, yang awalnya berniat menghindar, secara refleks mengikuti instruksi Harvey. Sing. Ninja yang bersembunyi dalam kegelapan jatuh ke tanah sambil memegangi dadanya. Sedangkan ninja yang hendak menyerang Edwin, muncul garis merah di antara alisnya. Setelah itu, dia jatuh dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Melangkah 3 langkah ke kiri, jangan tebas secara vertikal, pegang gagang pedang menghadap ke belakang. Lanjut Harvey dengan nada santai. Edwin tampak berpikir sejenak. Kemudian dia kembali mengikuti instruksi Harvey. Sing. Prajurit dari Island Nation yang telah mengunci gerakan Edwin, tak sempat bereaksi sama sekali. Mereka langsung dijatuhkan oleh Harvey dalam sekejap. Melangkah 3 langkah ke belakang dan tebas secara horizontal. Lalu, lompat dan tebas vertikal. Nada suara Harvey tetap tenang saat dia terus memberi arahan langsung kepada Edwin. Berkat bimbingannya, tak satu pun prajurit atau ninja dari Island Nation berhasil mendekati Edwin. Sebaliknya, mereka semua tewas ditebas. Beberapa dari mereka awalnya berencana membentuk formasi besar untuk menyerang Edwin bersama-sama. Tapi rencana itu sia-sia. Sebaliknya, Edwin justru tampak menikmati pertarungan itu di bawah arahan Harvey. Ekspresi Carol menjadi semakin buruk setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Edwin di bawah bimbingan Harvey. Dia melirik anak buahnya, memberi isyarat untuk bertindak. Seorang anggota elit geng Brewwood dengan cepat mengangkat senjatanya dan membidik punggung Edwin. Duar. Harvey mengayunkan tangan kanannya, menusukkan pedang panjangnya ke dada anggota elit Brewwood tersebut. Tenaga yang digunakan begitu kuat hingga tubuh elit itu terlempar ke belakang dan menancap ke dinding. Ekspresinya penuh ketidakpercayaan, jelas dia tidak menyangka bahwa Harvey ternyata juga mahir bertarung. Ekspresi Carol sedikit berubah. Kemampuan Harvey membuatnya sadar bahwa pria itu tidak sesederhana yang dia kira. Setelah melemparkan tatapan menghina ke arah Carol, Harvey berkata dengan ringan. Apa kau tidak lihat aku sedang menggunakan para prajurit dari Island Nation ini untuk melatih Edwin?
Tidak ada tempat bagimu untuk ikut bertarung di sini. Lain kali, aku akan bunuh kau di tempat. Mengerti? Apa tadi dia bilang dia menggunakan para prajurit Island Nation itu untuk melatih Edwin? Makhluk mengerikan seperti mereka dijadikan alat latihan untuk mempertajam kemampuan Edwin. Wajah Carol menjadi sangat gelap. Bagaimana mungkin Harvey bisa begitu mendominasi? Carol mungkin terlihat sangat marah, tapi tangannya yang kanan masih gemetar, dan itu tidak bisa dia sembunyikan. Pada akhirnya, dia tidak berani memberikan perintah lebih lanjut kepada anak buahnya. Wanita itu menolak mengakui bahwa Harvey telah mempermalukannya, tapi fakta bahwa tangannya masih gemetar mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Kau terlalu lambat. Gerak lebih cepat. Seperti orang yang belum makan malam. Mengabaikan Carol, Harvey kembali menatap medan pertempuran dan mulai memberi instruksi selanjutnya pada Edwin. Swosh, swosh, swosh. Sementara itu, pertarungan antara kedua belah pihak semakin sengit. Edwin secara tak sengaja terluka di tangan kiri. Belasan prajurit dari Island Nation langsung mengambil kesempatan untuk menyerang. Pedang panjang mereka berterbangan seperti hujan meteor. Kilatan dingin dari bilah pedang mereka dan niat membunuh yang meluap-luap memenuhi medan pertempuran, mengepung Edwin layaknya formasi mematikan. Senyum sinis muncul di wajah Carol saat melihat adegan ini. Makoto juga tersenyum kejam. Rumiko, yang sejak tadi tetap berada di tanah, tampak menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 2540. Ilmu Pedang. Peringatan Harvey. Mata Edwin langsung berbinar. Di detik berikutnya, dia menyarungkan pedangnya meskipun sedang berada dalam pertempuran sengit. Hampir seketika, kilatan pedangnya muncul kembali saat ia mencabut pedang tanpa peringatan. Cahaya berbentuk bulan sabit muncul di medan pertempuran. Kilatan senjata dan niat membunuh langsung hancur seketika. Yang terdengar hanyalah suara senjata beradu. Pedang panjang para prajurit Island Nation terbelah dua dalam sekejap oleh tebasan Edwin. Jelbbb. Edwin kembali menyarungkan pedangnya. Cerot. Darah muncrat dari tenggorokan para prajurit Island Nation yang masih mengelilingi Edwin pada saat itu. Mereka semua roboh ke tanah secara bersamaan sebelum sempat mengeluarkan suara. Hingga saat ini, lebih dari 50 prajurit dan sekitar selusin ninja dari Island Nation telah tumbang oleh pedang Edwin. Meskipun tangan kirinya terluka sedikit, Edwin tetap tenang seperti biasa. Tak satu pun dari mereka selamat. Semuanya dibantai. Pria itu memang selevel King of Arms. Carol dan beberapa elit geng Brewwood tercengang melihat hasilnya. Mereka mulai gemetar ketakutan. Awalnya mereka pikir Edwin akan mati. Lagi pula, mana mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak orang sekaligus meskipun dia adalah King of Arms. Namun, hanya dengan beberapa kata dari Harvey, situasinya langsung berbalik. Edwin hampir tidak terluka, sementara para prajurit dari Island Nation menderita kekalahan parah. Apa ini mimpi? Makoto juga baru tersadar saat itu. Orang-orang itu adalah elit dari keluarga Takei, tapi semuanya mati di tangan pria itu. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada keluarga? Bajingan. Sialan. Semua orang negara harus mati. Makoto berteriak sekuat tenaga. Yang lain langsung melihatnya meraih pedang panjangnya, jelas-jelas hendak menyerang. Harvey, aku akan membunuhmu. Edwin hendak maju menangkap Makoto yang mendekat ke arah Harvey. Namun Harvey hanya melambaikan tangan dan berkata, "Biar aku yang urus. Bagaimanapun, dia adalah tuan besar dari keluarga Takei. Aku akan membantunya dan menghadapinya sendiri." Harvey langsung melangkah maju dan menamparkan Makoto. Ekspresi dingin Makoto berubah jadi keterkejutan. Di matanya, telapak tangan Harvey tiba-tiba tampak begitu besar. Ia merasa akan hancur jika tamparan itu mengenainya. Makoto refleks mundur 3 langkah sebelum tamparan itu sampai. Dia setara dengan King of Arms, tapi bahkan setelah mundur pun dia tak bisa menghindari tamparan Harvey. Plak. Tepat saat Makoto hendak mundur untuk langkah keempat, telapak tangan Harvey sudah mendarat di wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Seluruh kerumunan terdiam.
Beberapa wanita dari Island Nation yang memakai yukata terlihat sangat terkejut, mulut mereka menganga. Carol sempat ingin mengarahkan pistol ke arah Harvey saat Makoto ditampar jatuh. Ia menarik senjatanya dengan tangan gemetar tak lama kemudian. Awalnya dia mengira Edwin adalah alasan Harvey begitu percaya diri. Tapi saat itu, yang dia rasakan hanya keputusasaan. Makoto memegang wajahnya, merasakan perih di pipinya. Harga dirinya, kebanggaan, dan Bushido spiritnya ikut hancur bersama tamparan itu. Harvey mengeluarkan tisu dan dengan tenang mengelap jarinya. Tidak bisa. Katanya ringan. 3 kata itu membuat Makoto membeku di tempat, kembali duduk lemas di tanah. Dia telah meremehkan kekuatan Harvey sebelum bertemu dengannya, dan mengira masih bisa menghancurkannya meski dilindungi oleh King of Arms. Baru sekarang dia menyadari bahwa Harvey bisa menjatuhkannya hanya dengan satu tamparan. Shinkage Wei, keluarga Takei, dan ahli-ahli bela diri lainnya, semuanya tidak ada artinya di hadapan tamparan Harvey. Bahkan saat hampir hancur, Makoto masih berusaha mempertahankan sedikit harga dirinya. Ia menolak menundukkan kepala, malah menatap Harvey dengan marah melalui giginya yang terkatup rapat. York, kau memang hebat. Tapi kalaupun kau mengalahkanku, lalu kenapa? Aku datang ke sini sebagai utusan resmi Island Nation. Kalau kau membunuhku di sini, bagaimana kau akan menjelaskan ini pada atasanmu? Kau pikir bisa menutup-nutupi semua ini? Sekuat apapun dirimu, kau tidak akan berani membunuhku. Di zaman sekarang, kau tak bisa seenaknya bertindak hanya karena kuat. Dunia sudah berubah, York.